Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini mau jalan ke Malintang, melihati Guru Yanur dari Kalua. Ikuti perjalanan kami naik speed. Oke sahabat, speednya sudah datang. Mau ke Malintang, jalan-jalan dulu. Oke sahabat, kita mau naik speed dulu. Mau ke Malintang. Saat ini kita ada di dalam speed sahabat. Mau OTW ke Malintang. Sahabat, kita sampai di Kampung Malintang, sahabat. Sahabat, kita ada di depan Masjid Malintang, sahabat.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati para tuan-tuan guru kita, wabil khusus orang tua kita, guru kita Kiai Armani, dan guru kita Guru Nafarin, dan mohon maaf kepada guru-guru yang lain. Ulun tidak bisa menyebutkan nama pian satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada pian barataan. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa berkumpul di masjid kita ini, Masjid Al-Ittihad, Desa Malintang, Kecamatan Muara Uis. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjidil ittihad litadhkiri maulidi sayyidina Muhammadinil hadi ila sabilir rasyad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad al-fattahil jawad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil ma'ad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlal naubah wa ya ahlal nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib, para syaraif anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mulia para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tuan-tuan guru, tutuhan-tutuhan masyarakat, tokoh-tokoh yang berhadir, hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun muliakan. Mudah-mudahan yang hadir hari ini semuanya dapat rahmat yang banyak dari Allah, tidak pulang dari tempat ini melainkan berataan dosa-dosa kita diampuni Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan berkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada siang hari ini ulun bersyukur bisa bertatap muka dengan pian-pian berataan. Pula-pula nang jauh merantau ke daerah sini. Ulun dengar banyak orang hulu sungai, banyak orang amuntai, banyak orang negara. Ada menyangka hakun mempajal ke sini. Alhamdulillah, ulun kawa silaturahim lawan pian kawa bersilaturahim lawan ulun. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi tadi, misalnya pian hendak bersalaman tapi kada kawa, ulun minta rela karena keterbatasan waktu dan tenaga. Sejujurnya ulun masih lemah ini, masih kada nyaman awak. Tapi berkat pian bakajal tadi ulun kepalo. Alhamdulillah, ada aja berkahnya kayak itu. Tadi awak ulun kan mau kepalo anu panas. Mulai malam tadi kada turun-turun panasnya. Alhamdulillah ulun bisa hadir ke sini wasilah Guru Anwar sampai ke kampung ngarannya Malintang. Di Banjar ada juga Malintang, tapi anak masuk ke Gambut, ke Handil Mengguru, Handil Gaya, Handil Purai. Nah di sini ternyata ada juga Malintang. Ya alhamdulillah. Semua ini dengan izin Allah dan dengan berkatnya Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita berkumpul merayakan maulidnya beliau, merayakan maulidnya Nabi SAW. Salah satu guru kita, beliau seorang keturunan Nabi, artinya Habib. Beliau memberikan arahan kepada kami, kalau bisa, kata beliau,
menyebut perayaan Maulid Nabi itu dengan kalimat perayaan, bukan peringatan. Apakah peringatan itu salah? Ada, jujur ya. Tapi yang lebih tepat, yang lebih bagusnya kata beliau menyebutnya dengan sebutan perayaan Maulid Nabi. Istilah lain oleh Al-Habib Ahmad bin Jindan kata beliau, ini adalah merayakan ulang tahunnya Nabi. Biasanya orang ulang tahun tuh hidup ke mati kan? Hidup. Yang diperingati ulang tahun tuh biasanya orang mati apa orang hidup? Hidup. Yakin kan Nabi Muhammad hidup? Yakin. Dari mana yakinnya? Hati. Hah? Dari hati. Yakin nggak Nabi Muhammad hidup? Yakin nggak? Yakin. Mana dalilnya? Biar mati nomor hidup dalilnya mana? Karena jadwal masuk ke Raudhah itu pasti maghribnya keluar. Balawas kita di Raudhah nyaman benar biar. Raudhah itu kan tempat yang di dunia ini adalah Ahmad Ar-Rifai. Imam Ahmad Ar-Rifai seorang keturunan Nabi dari jalur Sayyidina Husain. Tapi masyhurnya imam zaman itu, bukan Habib, bukan Sayyid. Ya perubahan-perubahan itu ada beberapa dekade menjadi perubahannya. Dulu-dulu orang menyebutnya imam, kemudian turun ke bawah ada syekh, karena ada Sayyid, ada Habib. Sekarang masyhurnya Habib. Dulu imam, zaman Imam Ahmad Ar-Rifai, Sidin diam di Baghdad, lalu tolak haji. Ibah tuntung Imam Ahmad Ar-Rifai haji, ziarah ke Madinah. Pas sampai di kota Madinah, beliau ziarah ke makam Nabi. Apa Nabi baca Sidin hadapan kuburan Nabi? Beliau membaca 2 bait syair. Ini dalil boleh membaca qasidah di hadapan kuburan. Ada namanya rike, namanya rike itu kumul dari paham. Man qalla ilmuhu katsura iraduhu. Siapa sedikit ilmu pasti banyak nyalahkan orangnya. Bila orang sedikit ilmu itu kita harus kurang aja disalahkan. Makanya mengaji itu jangan alang-alang. Kiraan kita nih ilmu alang-alang, jangan hendak menyalahkan orang. Menunjuk orang istilah bahari apa kalau tongkat panjang segala jangan lautan hendak diduga. Itu kan pepatahnya tak. Unang diisi tongkat handap jangan hendak mokor laut dalam lagi kecuali ya pasang surut biar kau menanjak. Nah itu paham kita tak. Mau kita ilmu sedikit jangan coba-coba umpat komen, karena kita bisa berbahaya untuk diri kita pun kita ilmu sedikit. Paham kah? Jangan umpatan komen, apalagi menyangkut tuan guru, menyangkut habaib yang pian kata ahli dalam ilmu itu, diam lebih selamat. Jangan coba-coba komen, karena ini bisa membuat pian celaka dunia sampai akhirat gara-gara komen kepada orang alim dan habaib yang sejatinya mereka kada salah, tapi kita nama komen tak ada berilmu. Kalau bunyinya menyambati dan menjelekkan dan lain-lain sebagainya. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hatilah jangan dapati tuan guru. Daging tuan guru itu beracun. Beracun biar jangan disambati. Kelakuan tuan guru misalnya ada menyalah sedikit, biar ukur pakai ilmu, bukan pakai nafsu. Biar ukur pakai ilmu. Apa alasan Sidin jadi kayak ini? Apa alasan Sidin jadi kayak itu? Biar ukurnya pakai ilmu, bukan pakai nafsu. Dulu pernah Habib Lutfi bin Yahya. Kenal kan Habib Lutfi bin Yahya? Kenal ada? Ada. Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Kenal? Ada. Oh kada kenal ya sudah. Tapi Sidin masih hidup sampai saat ini. Masih ada menjadi tokoh bangsa. Bahkan beliau termasuk dari deretan penasehat Pak Presiden Jokowi. Habib Lutfi bin Yahya itu kenyang dengan komen-komen orang yang tidak mengerti dengan taktik dakwah beliau. Pernah suatu hari Habib ini diundang oleh hubungan pesantren. Pesantren menghajatkan Sidin ceramah di pesantren. Di hari yang sama ternyata beliau tidak mendatangi undangan pihak pesantren. Kemana Sidin tolak ceramah? Ke kantor hubungan politikus, ke kantor elit-elit politik. Habib Lutfi lebih memilih ceramah kepada kantor elit-elit politik dibanding ke pondok pesantren.
Padahal jadwalnya tak dahulu pondok mengundang daripada elit politik, tapi di pondok dibatalkan sidin, ke elit politik ditolaki sidin. Rame itu komennya biar. Apa itu Habib? Apa itu? Apa itu? Habibnya mata duitan sapo, akan ke amplop jadi sana. Macam-macam orang menyebeti. Akhirnya apa? Setelah dibuka rahasianya, kenapa Habib lebih memilih ceramah ke elit politik dibanding pesantren? Ini metode dakwah Habib Lutfi. Ketahuilah, kata beliau, pesantren itu biar aku kada ceramah, iya hari-hari dengarkan ilmu. Itu orang-orang baik semua di pesantren, biarpun aku kada datang, mereka tetap jadi orang baik. Sedangkan kantor elit-elit politik, mereka ini susah mengadakan acara. Kadang-kadang mereka kawa, gurunya kada kawa. Kadang-kadang gurunya kada kawa, mereka kawa. Menyesuaikan jadwal ini susah. Kebetulan elit politik kawa, Habibnya kawa, aku masuki ke situ. Kenapa, kata beliau? Kalau orang pesantren kada aku masuki, mereka baik berataan. Elit politik kalau kada aku padahi bisa kayau. Itu beliau. Sampai di situ paham lah biar metodenya. Nah makanya jangan coba-coba nyalahkan gawin orang alim. Kadang-kadang gawin orang alim ini kada masuk di ukuran orang awam. Orang awam ini melihat apa ada orangnya mau terdahulu situ-situ aja sudah. Padahal sidin lebih mementingkan ada yang lebih penting daripada itu. Kalau masuk ke pesantren ya kayak itu orang baik berataan dan didakwahi. Tapi kalau masuk ke elit politik, berapa banyak mereka yang lupa kepada Allah. Akhirnya dimadahi sidin. Janganlah lupa dengan tugas kalian. Janganlah lupa kalian ketika sudah duduk kepada amanah yang telah diberikan rakyat kepada kalian. Janganlah lupa ini hukum Allah, ini hukum Rasulullah. Janganlah kalian menggelapkan itu dan ini. Itu dimadahi sidin. Nah itu Masya Allah dakwah sidin. Walaupun orang menyebati sidin kada peduli. Nah kembali dulu ke kisah. Jadi Imam Ahmad Ar-Rifai ziarah ke makam Nabi. Lalu beliau membaca syair. في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. Itu dibaca sidin di hadapan makam Nabi. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha. Dari kejauhan aku mengirim rohku setiap hari untuk datang ke kota Madinah. Apa roh dikirim ke kota Madinah? Tuqabbilul arda anni wa hiya naibati. Untuk mencium bumi yang mulia sebagai gantian, batang tubuh belum bisa ke sana. Awak belum bisa tulang ke Madinah. Roh dikirim hari-hari ke Madinah. Ini kelas-kelasnya beliau, bisa mengirim roh. Orangnya ada di Baghdad, rohnya ada di Madinah. Tuhan Malintang pun bisa. Pun paham ilmunya, orangnya ada di Malintang, rohnya berada di Madinah. Makanya kada mustahil waktu kawan-kawan kita umroh, kadang-kadang kawan bisa bingung, ikam umroh kah? Kada curang, kada umroh, tapi ada ikam jar, dipanggiri menyahut aja jar. Oh mungkin itu rohnya diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Bisa gitu, naik haji bisa, orangnya ada jadi Banua, Tikul ada di Makkah, wukuf di Padang Arafah bisa. Nah, ini orang roh main kayak itu. Wa hadhihi daulatul ashbahi qad hadarat. Tapi ya Rasulullah, saat ini awak ulun ada di hadapan makam biat. Jasad ulun ada di hadapan kubur biat. Satu yang hamba minta kepada Tuhan, famdud yaminak, ulurkan tangan biat. Keluarkan tangan biat dari dalam kubur. Kai tahdha biha syafati, sekira-kira bibir ulun bisa mengecup tangan pian yang mulia. Setelah selesai syair itu dibaca beliau, kubur Rasulullah belah dua. Keluar tangan Nabi. Disaksikan ribuan manusia, tangan Nabi Muhammad keluar dari dalam kubur. Dijabat Imam Ahmad Ar-Rifai, dicium. Maka orang yang berjabat dengan Rasulullah pasti waqaful Mustafa kal wardi nadi Allah wa itruha yabqa idza massat ayadi Allah. Kaful Mustafa kal wardi nadi, telapak tangan Rasulullah baunya harum benar.
Itruha yabqa idza massat ayadi. Baunya barikit apabila mencapai lawan tangan orang lain. Imam Ahmad Ar-Rifai bah menjabat tangan Nabi, bau harum Nabi barikit di tangan Sidin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Keluar tangan Nabi disaksikan ribuan orang. Keluar tangan dari dalam kubur, hidup apa mati? Hidup. Ini kelasnya Nabi Muhammad. Amun di malintang tangan keluar di kuburan, insya Allah 2 minggu orang 2 ini lalu situ. Nyata aja udah mati jadi hentong gitu. Itu di malintang. Tapi ini lain kisahnya. Ini kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita yakin Nabi Muhammad hidup? Hidup. Yakin? Yakin. Karena Nabi Muhammad itu hidup, berarti kita merayakan ulang tahunnya Nabi. Nabi dilahirkan sebelum terbit fajar hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah 571 Masehi. Tahun ini 2022, berarti ini ulang tahun Nabi yang ke-1451 tahun. Terhitung dari lahirnya Sidin ke muka bumi. Jadi kita saat ini merayakan ulang tahun Nabi yang ke-1451 tahun. Selamat milad ya Rasulullah. Selamat ulang tahun ya Rasulullah. Pandanglah kami sebagai umat Dia. Pandanglah selalu dengan pandangan rahmatnya Dia. Selalulah berikan syafaat kepada kami, pertolongan kepada kami dunia sampai akhirat ya Rasulullah. Nah, ini Nabi ulang tahun. Sekarang pertanyaan ulun, kalau kita hadir di ulang tahun kawan-kawan kita, biasanya bawa hadiah apa kada? Bawa hadiah apa kada? Bawa. Nah, sekarang pertanyaan ulun, ini ulang tahunnya Nabi Muhammad, hadiah apa yang pian bawa untuk Nabi Muhammad? Hadiah apa? Salawat. Oke. Apa lagi? Salawat aja lah. Hah? Oke, salawat bagus. Sebagai tanda bahwa kita mewujudkan cinta kita kepada Nabi. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang sudah cinta lawan sesuatu pasti banyak menyambatnya. Oke, salawat bentuk wujud cinta kita, dan ini termasuk kado yang berharga dipersembahkan untuk Nabi Muhammad. Banyak baca salawat. Oke. Pertanyaan ulun, sehari pian salawat berapa? Berhitung apa sih? Ulun guru aja kada hitung, kada baca. Kada hitung. Kada baca bang, ada iya kada hitung. Alhamdulillah, salawat salah satu kado yang kita persembahkan untuk Nabi. Memuji-muji Nabi itu kado untuk Nabi. Bahkan kalau bersalawat berjamaahan nanti ini, itu diceritakan dalam kitab Syarah Tanqihul Qaul Al-Hadith, Syarah Lughabul Hadith. Ada ahli sufi bertetangga dengan pemabuk. Orang di tuan guru, tapi bisi tetangga pemabuk. Nang mabuk ini dipadahi kada maase, disuruh bertobat kada mau, pokoknya mabuk aja gawian. Mabuk haruslah, naudzubillah min dzalik, mudahan mabuk ampihan mabuk. Menyesaki alamnya. Ada untungnya mabuk tapi entah makai benda cair, benda padat, pokoknya bila bisa memabukkan hukumnya haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap benda nang muskir bisa memabukkan itu hukumnya khamar. Setiap khamar hukumnya haram, apapun itu bentuknya. Kalau banyaknya haram, maka sedikitnya pun haram juga. Jangan dicoba-coba. Aku nak mentes saja menjilat. Jangan. Bila banyaknya haram, sedikitnya pun haram juga. Mabuk tiap hari. Tiba-tiba si mabuk ini mati. Ngarannya manusia bisa metoliman dan cukup dikawal, kalau usah ditarik-tarik kanan kiri dalam siang. Masih banyak jadwal sidin di Samarinda. Kalau nyampian berarumunan berdesak-desak masih dulu. Ini mengenal kami langsung menuju